Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada suatu hari Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian ada di antara mereka yang bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Saya, jawab Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya, karena sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di pertemuan antara dua buah lautan. Dan ia lebih berilmu daripadamu. Wahai Robku, bagaimana aku bisa mendatanginya? Maka dikatakan padanya, bawalah bekal ikan di dalam wadah bersamamu, jika kamu kehilangan ikanmu itu, maka di sanalah orang itu berada. Singkat cerita Musa pun berangkat untuk menemui orang yang lebih berilmu itu. Ia ditemani oleh seorang muridnya bernama Yusha bin Nun. Di dalam bekalnya mereka berdua tidak lupa membawa ikan. Tibalah akhirnya mereka sampai di sebuah batu besar. Mereka istirahat sejenak, menyenderkan kepala lalu tanpa terasa akhirnya tertidur. Pada saat itulah ikan yang ada di dalam bekal tersebut hidup, lalu meloncat keluar, terus menggelepar berjalan sampai di tepi pantai. Kemudian keduanya terbangun. Lalu meneruskan perjalanannya dari sisa hari yang masih ada. Tatkala pagi menyapa, maka Musa dan muridnya beristirahat, kemudian mereka berdua hendak makan karena sudah merasa letih melewati perjalanan yang cukup jauh itu. Namun ketika muridnya hendak mengambilkan perbekalannya, dia baru teringat bahwa ikan yang mereka bawa sudah tidak ada karena sudah meloncat dengan cara yang aneh ke lautan pada saat mereka istirahat pertama kali di batu besar. Jadi sebenarnya pada saat ikan itu meloncat, Yusha mengetahuinya, namun merasa segan untuk membangunkan Musa yang sedang tertidur. Jadi dia bermaksud untuk menceritakannya nanti setelah Musa terbangun. Namun ketika Musa terbangun, Yusha dibuat lupa oleh setan sehingga mereka berdua langsung melanjutkan perjalanannya. Setelah mendengar cerita dari muridnya, Musa yakin bahwa tempat tersebut adalah tempat yang dicari, yaitu tempat di mana Nabi Khidir berada. Kemudian mereka berdua kembali mengikuti jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar tempat di mana mereka istirahat yang pertama kali. Di sana keduanya menjumpai ada seseorang yang membentangkan kait bajunya, lalu Musa memberi salam padanya. Khidir bertanya, berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi? Musa menjawab, aku adalah Musa. Khidir bertanya, Musa yang dari Bani Israel? Musa menjawab, benar. Lalu Musa berkata padanya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah Dia ajarkan padaku, dan kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga sesungguhnya engkau mempunyai ilmu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padamu, aku juga tidak mengetahuinya, kata Khidir. Lantas Musa pun berusaha meyakinkan Khidir, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Khidir berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Setelah keduanya bersepakat, kemudian mereka berjalan menelusuri tepi lautan, maka dilihatnya ada sebuah perahu yang lewat. Khidir berbicara dengan mereka agar mereka mau membawanya. Kebetulan orang-orang tersebut kenal dengan Khidir, sehingga mereka mau membawanya tanpa dipungut biaya sedikit pun. Ketika keduanya sudah berada di atas perahu, ada seekor burung yang datang lalu menukik mencelupkan paruhnya ke dalam lautan, 2 atau 3 kali. Khidir berkata pada Musa, wahai Musa, ibarat sebuah lautan ini, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ilmu yang diberikan kepadaku dan kepadamu tak ubahnya seperti setetes atau 2 tetes yang keluar dari paruh burung ini. Lalu Khidir dengan sengaja melubangi salah satu sisi dari perahu tersebut. Musa dengan cepat menegurnya. Mengapa kamu melubangi perahu itu? Apakah kamu hendak menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Khidir menjawab,
bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Musa menjawab, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Itu adalah kejadian pertama bagi Musa, dan itu dikarenakan lupa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu, mereka berdua menjumpai ada anak kecil yang sedang bermain-main bersama teman-teman sebayanya. Kemudian dengan sigap Khidir menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Musa tidak tahan melihat kemungkaran itu, maka segera ia mengingkarinya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Di sini Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang saleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur padaku. Maka keduanya berjalan hingga sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir mengucapkan dengan tangannya, tegaklah, lantas dinding tersebut berdiri tegak. Lagi-lagi ini merupakan perkara yang aneh bagi Musa. Mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu, namun Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Berkata Musa, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Disinilah perpisahan antara Khidir dengan Musa dikarenakan Musa sudah 3 kali melakukan kesalahan yaitu menanyakan sesuatu kepada Khidir sebelum Khidir sendiri yang menjelaskannya. Bahkan untuk yang terakhir kali ini Musa sampai memberikan saran kepada Khidir. Sebelum berpisah Khidir memberitahukan tujuan perbuatan-perbuatan yang Musa tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir pada Musa. Adapun anak yang dibunuh itu, kedua orang tuanya adalah orang mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota tersebut dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, ungkas Khidir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Musa. Kalau sekiranya dirinya bisa lebih bersabar, tentu akan ada banyak kisah lagi yang sampai pada kita tentang keduanya. Demikian kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang juga tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Semoga kita dapat mengambil faedah dari kisah tersebut. Jika sobat ingin ada kisah lain yang diceritakan, silahkan tuliskan pada kolom komentar ya.